Halo teman-teman. Nah, kita ketemu lagi untuk belajar bersama-sama tentang abstrak factory pattern. Nah, kalau ada teman-teman yang belum mempelajari tentang factory pattern, disarankan untuk menonton video yang tentang factory pattern terlebih dahulu. Karena abstrak factory pattern ini adalah bentuk yang eh, lebih kompleks daripada factory pattern. Jadi untuk memudahkan pemahaman, mohon menonton video yang tentang factory pattern terlebih dahulu. Ya, mari kita mulai saja, kita belajar bersama-sama. Nah, abstrak factory pattern ini sebetulnya akan menambahkan satu level abstraksi ya, terhadap factory pattern yang ada seperti itu ya. Jadi akan menambah satu tingkat lagi di atasnya. Hal ini, kenapa melakukan hal ini? Karena hal ini akan menambah fleksibilitas atau sifat dinamis dari factory pattern. Jadi kita menambahkan satu level, maka dia akan menjadi lebih fleksibel lagi daripada factory pattern gitu ya. Jadi abstrak factory berperan sebagai super factory. Jadi ini adalah pabrik yang menghasilkan pabrik seperti itu ya. Jadi kalau pabrik kan biasa menghasilkan produk misalnya. Nah ini adalah pabrik yang menghasilkan pabrik good yang lain gitu. Nah baru pabrik yang dihasilkan akan menghasilkan produk seperti itu. Nah, abstract factory kita termasuk di dalam golongan creational pattern. Oke. Nah, di abstract factory pattern ini akan ada sebuah interface yang bertanggung jawab untuk membuat factory dari objek tanpa dia menspesifikasikan kelas yang dibuatnya atau objek yang dibuat secara eksplisit ya, karena masih di level interface dan pembuatan objek akan dilakukan oleh kelas turunannya sesuai di definisi buku Gang of Four ya. Nah, factory yang dihasilkan akan dapat digunakan untuk membuat objek yang diinginkan seperti factory pattern ya. Jadi bagian ini dia tetap biasa seperti factory pattern, hanya ada satu level abstraksi di atasnya yang akan menghasilkan factory-nya. Oke, nah secara diagram kelas seperti ini. Nah, kalau dilihat dibandingkan factory pattern ini akan lebih rumit ya. Nah, karena dia menambahkan satu level di atasnya. Nah, jadi untuk memudahkan kita akan lihat secara bottom up dari bawah ke atas ya. Jadi kita sebetulnya punya di sini kita punya shape factory yaitu pabrik untuk membuat bentuk-bentuk dan mempunyai color factory pabrik untuk membuat warna-warna gitu ya. Nah, shape factory itu akan meng-create salah satu dari shape di sini gitu ya. Jadi shape ini hanya berupa interface yaitu antar muka untuk tiga objek yang bisa dibuat di bawahnya gitu ya. Nah, jadi shape itu bisa kita menghasilkan bentuk circle lingkaran gitu ya, kelas lingkaran, ada kelas objek dan ada kelas rectangle seperti itu. Nah, ini semuanya diabstraksi menjadi shape. Shape ini sendiri dibuat oleh shape factory seperti itu. Nah, demikian juga untuk color. Kita mempunyai color interface di sini yang objek-objek yang bisa dihasilkannya atau kelas-kelas yang implement di bawah color ini ada warna merah, hijau, dan biru gitu ya. Ini masing-masing kelas berarti kita bisa menghasilkan objek red, objek green, objek dari blue gitu. Nah, ini semuanya diabstraksi menjadi color, di mana color ini sendiri factory-nya adalah ini, color factory. Nah, kemudian, nah ini adalah tambahan di abstract factory dibandingkan factory. Kedua factory yang tersedia ini, dua-duanya mengextend dari sebuah abstract factory, gitu ya. Abstract factory ini berupa interface atau abstract class. Jadi di sini dia mendefinisikan metode getShape dan getColor. GetShape untuk si klien memperoleh sebuah objek bentuk, getColor untuk
klien bisa memperoleh objek warna, tapi bukan dia sendiri yang membuatnya gitu ya. Dia kalau mendapat pesanan, maka pesanan itu akan dia kirimkan ke pabrik yang sesuai gitu ya. Jadi kalau dapat pesanan bentuk, dia akan kirim ke Shape Factory yang membuat objeknya gitu. Kalau dia mendapat pesanan warna, pesanan warnanya dikirim ke Color Factory yang membuat objek dari salah satu warna itu. Nah, kalau di sini kemudian ditunjukin ya, jadi abstract factory ini akan digunakan oleh factory producer ini. Jadi metode get factory itu nanti akan menghasilkan tipe dari abstract factory yang sebetulnya nanti salah satu apakah shape factory atau color factory. Dan itu nanti akan dipakai oleh kliennya. Nah, jadi ini adalah main programnya ya ceritanya. Ini klien atau program tes atau program demonya seperti itu. Jadi dia akan uses menggunakan factory producer. Factory producer sendiri menggunakan abstract factory. Abstract factory nanti akan memberikan ke klien ini salah satu objek, apakah objek shape factory atau objek color factory. Nah, tapi ini belum langsung objek yang akan digunakan klien, tapi objek ini adalah objek factory-nya yang akhirnya bisa dipakai untuk membuat salah satu objek dari circle, square, atau rectangle gitu ya. Kalau untuk color akan membuat red, green, atau blue yang akhirnya dipakai oleh klien. Jadi seperti ini diagram kelasnya. Jadi ini satu tingkat, level paling bawah, kemudian di atasnya ada factory, kemudian di atas factory ada lagi abstract factory gitu. Nah, terlihat di sini dari sisi klien dia hanya berhubungan dengan abstract factory. Dia tidak berhubungan langsung dengan factory, apalagi berhubungan langsung dengan objek yang dia butuhkan. Nah, sebenarnya yang dipakai oleh klien yang mana? Yang dipakai oleh klien adalah seperti ini. Bentuk-bentuk realnya atau warna-warnanya gitu. Jadi yang ini semua sebetulnya berperan sebagai membantu gitu. Oke, nah tapi klien tidak langsung membuat objek ini gitu ya. Oke, jadi kita akan membuat interface shape dan color beserta kelas-kelas diimplementasi di bawahnya. Nah, factory untuk shape bernama shape factory dan untuk macam-macam warna namanya color factory. Jadi dua-duanya ini extend terhadap abstract factory. Nah, factory producer sendiri adalah yang berperan sebagai penghasil factory. Jadi factory producer ini yang akan nanti menghasilkan objek dari factory. Apakah shape factory atau color factory. Oke, nah ini kodenya seperti tadi penjelasannya supaya kita nggak bingung, maka kita secara bottom up ya, mulai dari bawah. Jadi untuk interface shape, untuk mendefinisikan berbagai bentuk, kita punya metode draw, yaitu ceritanya menggambarkan bentuknya tersebut gitu ya. Nah, di bawahnya shape ini, yang mengimplement shape, kita punya salah satunya adalah circle. Jadi kalau kita membentuk objek dari circle ini, kalau kita panggil metode draw, nanti akan keluar tulisan seperti ini, inside circle draw method. Jadi kalau di output kita ketemu bentuk output seperti ini, kita tahu bahwa kita memperoleh sebuah objek bertipe circle gitu ya. Kita memiliki sebuah objek bertipe circle dan metode draw-nya sedang dijalankan gitu ya. Dijalankan di titik itu. Nah, berarti keluarlah output seperti ini. Nah, selain circle, kita memiliki juga rectangle dan juga square. Di sini kodenya sama persis, kita hanya bedakan di sini aja ya. Jadi kalau di sini kita tahu bahwa keluar pesan ini berarti ini adalah objek rectangle. Kalau keluar pesan seperti ini adalah objek square. Oke, nah itu dari sisi shape. Kemudian di sebelahnya di diagram tadi yaitu sisi color. Di sisi color kita punya interface color yang akan mempunyai metode fill. Jadi kita akan mengisi dengan sebuah warna tertentu ceritanya seperti itu ya. Nah, turunannya dari implementasi dari
color ini kita mempunyai yang pertama adalah kita punya warna biru ya, blue. Jadi kita punya kelas blue, dia akan nge-fill. Nah, nanti di outputnya keluar gini, inside blue fill method. Ya, jadi kita tahu ketika tulisan ini keluar, berarti kita sudah memiliki objek dari kelas blue, kemudian method fill-nya dipanggil. Seperti itu ya, jadi keluar ini. Nah, selain biru, kita punya juga untuk green dan untuk red. Semuanya implement color, perbedaannya di sini ya. Kita tulis di sini green dan di sini red. Oke, nah jadi objek-objek yang bisa dihasilkan bersama interface-nya sudah selesai. Kita berikutnya naik ke atas ke abstract factory-nya. Nah, abstract factory di bagian kiri atas kalau di gambar tadi, dia bisa memiliki metode get color yang akan menghasilkan objek dari color, kemudian get shape yang menghasilkan objek dari shape. Nah, tapi dia sendiri tidak membuat. Ini adalah metode yang abstrak ya. Nah, siapa yang membuat adalah factory yang di bawahnya nanti. Nah, gitu ya. Jadi di bawah abstract factory kita punya color factory yang pertama, dan nanti satunya lagi kita punya shape factory ya. Nah, karena di abstract factory itu tadi didefinisikan dua-duanya kan, ada get shape dan ada get color. Nah, maka tetap di sini harus ditulis. Jadi meskipun ini color factory, dia tidak mengurusi tentang shape kan. Jadi tapi dia tetap harus ada ini. Jadi kalau ini nggak ada kan nanti akan error ya. Nah, jadi ini tetap ada, tapi karena dia tidak mengurus tentang shape, jadi kalau kita salah manggil ke objek color factory, tapi kita manggilnya get shape misalnya, maka dia akan hanya nge-return null aja. Dia akan karena ini bukan pabriknya gitu ya, minta bentuk ke pabrik warna, nah, dia bilang nggak ada di sini, tidak tersedia gitu. Nah, tapi sebaliknya yang dia implementasikan adalah metode get color-nya. Jadi kalau dipanggil get color, kemudian dikasih warna yang diinginkan, nanti akan mereturn objek dari salah satu warna yang bisa dia bentuk gitu ya. Nah, pertama kita tes dulu kalau colornya ini null ya, jadi tidak ngasih tahu, minta warna tapi nggak bisa ngasih tahu mau warna apa, ya udah kita tidak bisa proses lebih jauh, kita return null saja. Nah, tapi kalau informasi warnanya ada, misalnya minta warna merah, nah di sini color ya masuk ke sini, color ini kemudian equals ignore case, kita akan bandingkan apakah color ini sama dengan tulisan red seperti itu. Nah, di sini ignore case, jadi baik ditulis huruf besar, huruf kecil, atau gabungan huruf besar kecil, asal tulisannya menjadi red, itu bisa dibandingkan di sini. Nah, kalau ternyata benar, maka dia akan mereturn objek dari kelas red ya. Nah, jadi si color factory ini adalah factory yang sesungguhnya gitu ya, untuk warna gitu. Untuk warna merah, untuk hijau, dan untuk biru. Nah, sisi satunya lagi adalah yang untuk bentuk ya. Nah, yang untuk bentuk dia sebaliknya dengan yang tadi, ini adalah shape factory. Karena dia hanya mengurusi shape, maka kalau ada permintaan get color, dia hanya mereturn null saja gitu ya. Nah, tapi kalau ada permintaan bentuk get shape, maka dia akan tangani. Kalau shape type-nya null seperti tadi, maka dia return null juga. Jadi mau membuat bentuk, kalau ada yang memesan bentuk tapi tidak ngasih tahu bentuknya seperti apa, udah return null aja. Kita nggak tahu apa yang mau dibuat, seperti itu ya. Atau kalau di sini mau nge-return oh ya, dia harus bertipenya shape kan, jadi nggak bisa pesan error di sini. Bisa juga menuliskan pesan error, tapi yang di return tetap null seperti itu, karena dia harus objek dari shape di sini. Yang di return harus berupa objek. Nah, kemudian kalau ternyata shape type-nya tidak null, kita bandingkan apakah dia pesan circle, kita buatkan objek circle. Apa dia pesan rectangle, kita buatkan objek rectangle, atau dia pesan square sehingga dibuatkan objek square. Nah, ini adalah sisi shape factory itu yang real bisa membuat objek dari bentuk-bentuk yang dibutuhkan klien gitu ya. Oke, nah ini adalah factory producer. Ini adalah level si abstract factory-nya itu yang di atas ya. Jadi
factory producer ini adalah yang menghasilkan factory. Nah, di sini kelihatan metode yang dia sediakan adalah get factory gitu ya. Jadi bukan get shape, bukan juga get color, tapi di sini get factory. Jadi ini akan menghasilkan mereturn factory gitu ya, yang bertipenya abstract factory. Tergantung pilihan yang diinginkan. Nah, jadi dari sini kalau dari klien misalnya menginginkannya pabrik dari bentuk, jadi dia ngisinya shape gitu ya, maka akan return objek dari shape factory gitu. Jadi kalau dipanggil dengan pilihannya shape seperti ini akan menghasilkan objek dari shape factory. Tapi kalau dipanggilnya dengan parameter color, dia akan menghasilkan pabrik dari color factory. Nah, nanti setelah dapat objeknya color factory, barulah bisa minta lagi colornya red, green, atau blue seperti itu ya. Jadi yang di return di sini adalah di level pabriknya. Ini adalah objek pabrik. Oke, nah ini contoh mainnya. Di contoh mainnya kita akan melakukan pertama misalnya di sini shape factory itu dari factory producer. Nah, factory producer ini tadi get factory-nya adalah metode yang statik ya. Jadi bisa dipanggil tanpa membuat objek factory producer. Tapi langsung dipanggil dengan nama kelasnya, kemudian titik metodenya get factory. Nah, kalau ada teman-teman yang bingung berarti harus baca lagi tentang OOP dasarnya ya. Jadi kalau kita punya metode yang statik, maka kita bisa langsung panggil menggunakan nama kelasnya, tidak perlu dulu dibuat objek dari factory producer karena get factory-nya statik ya. Nah, jadi di sini shape factory ini akan menghasilkan objek ini pabrik dari shape seperti itu ya. Jadi get factory dia minta factory dari shape. Nah, ini adalah pabrik yang dihasilkan. Nah, dari pabrik yang dihasilkan kita akan coba minta objeknya circle masuk ke shape 1. Kemudian dari shape 1 di draw, digambar ya circle-nya. Tapi kita nanti keluarnya tulisan bukan gambar ya supaya simple. Kemudian untuk shape 2 dari shape factory dia akan minta objek rectangle. Kemudian juga di draw, sedangkan shape 3 minta ke pabrik bentuk ke shape factory itu minta bentuk square seperti itu. Kemudian di draw juga. Nah, jadi yang bentuk shape 3 bentuk semua kita udah coba di main ini. Berikutnya kita coba untuk yang color ya. Nah, jadi minta dulu. Tadi kan baru ada shape factory ya. Nah, ini juga minta dibuatin dulu color factory. Objek color factory minta dari factory producer get factory color. Gitu. Jadi ini pabrik menghasilkan pabrik. Ini objeknya masih pabrik. Nah, baru dari pabrik color factory kita minta warna merah dimasuk sebagai objek color 1. Kemudian kita panggil metode fill-nya. Demikian juga untuk color 2 kita minta warna green. Dan untuk color 3 kita minta warna blue, kemudian di fill juga. Nah, outputnya kita akan peroleh seperti ini gitu ya. Nah, jadi seperti tadi udah saya ingatkan di awal, kalau kita keluar tulisannya seperti ini, nah inside circle, oh berarti kita tahu ini adalah kita sudah dapat objek circle. Kemudian di objek circle itu metode draw-nya dipanggil seperti itu. Jadi pembuatan factory-nya berhasil, pembuatan objeknya berhasil, memanggil metode draw di dalam objeknya juga berhasil seperti ini ya. Sehingga bisa keluar output seperti ini. Nah, ini juga sama yang berikutnya. Ini untuk rectangle, untuk square, itu untuk yang shape tiga-tiganya. Kemudian untuk yang dihasilkan dari color factory, kita mendapat warna merah, green, red, green, kemudian blue. Seperti itu. Oke, nah untuk teman-teman yang pakai C#, ini adalah contoh kode C#-nya. Sama persis seperti yang tadi di Java-nya. Seperti itu ya. Jadi punya interface shape. Kemudian dari shape kita punya circle. Selain circle kita punya rectangle dan square. Kemudian yang untuk color kita punya blue. Kemudian punya green dan punya red.
Nah, kemudian di sini kita punya kelas abstrak factory-nya di mana bisa memanggil, meminta color dan meminta shape. Tapi dua-duanya masih abstrak. Oke, nah dari abstrak factory ini maka turunannya adalah color factory dan shape factory ya. Nah, ini barulah factory yang beneran bisa membuat objeknya. Nah, ini untuk yang pertama adalah color factory. Kalau get shape salah panggil ya. Ke pabrik warna minta bentuk, kasih aja 0 gitu. Nah, kalau dia benar minta warna, lihat dari warnanya. Kalau ternyata warnanya nggak diisi, return 0 juga karena nggak tahu mau dibuatin warna apa gitu. Kalau udah sesuai, maka sesuai permintaan bikinin objek red. Di sini dibuatkan objek green, di sini dibuatkan objek blue. Yang kedua adalah untuk yang shape juga sama seperti tadi. Untuk get color panggilan yang salah di return 0. Nah, untuk panggilan yang benar tapi tidak diisi juga di return 0. Untuk panggilan yang benar dipanggil dengan cara yang benar. Nah, kita hasilkan di sini objek circle, di sini adalah objek rectangle, kemudian di sini objek square. Seperti itu. Oke, nah ini factory producernya yang akan dipanggil oleh klien ya. Ini pabrik pembuat pabriknya. Jadi get factory sesuai pilihan. Kalau pilihannya adalah shape, maka akan dibuatkan shape factory, objek dari pabrik bentuk, pabrik shape ya. Tapi kalau mintanya color, akan di return objek dari color factory. Oke, nah ini demonya juga kurang lebih sama. Pertama shape factory-nya minta dibuatkan objek shape. Dari objek shape yang terbentuk di sini kita minta circle, minta rectangle, kemudian minta square. Kemudian untuk color factory yang berikutnya ke factory producer minta factory yang untuk pembuat warna gitu ya. Dari objek color factory yang terbentuk kita minta objek warna merah, minta objek warna hijau, minta objek warna biru. Nah, outputnya jadi seperti ini ya. Nah, ini 3, circle, rectangle, square, ini untuk yang shape, kemudian red, green, dan blue untuk yang warna. Nah, berarti semuanya sudah berhasil dengan baik ya, sehingga bisa keluar output seperti ini. Oke, nah terima kasih. Jadi itulah materi kita tentang abstract factory pattern, yaitu factory pattern yang memiliki tambahan satu level lagi di atasnya, di mana kita bisa memilih factory yang akan dibuat gitu. Nah, silakan jika ada pertanyaan kita bisa diskusi dan latihannya dicoba ya programnya. Terima kasih.